Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang bertanya bagaimana caranya, apakah memungkinkan kalau di dalam sistem kelas dibuat suatu tugas kelompok. Jadi mahasiswa itu akan mengerjakan tugas kelompok dan disubmit dalam bentuk kelompok. Jadi jawabannya adalah ya, mungkin. Nah, caranya bagaimana? Tentunya ketika kita membuat suatu kelompok atau grup, kita harus menentukan dulu ini tergabung dalam kelompok siapa, si A masuk dalam kelompok satu, si B masuk dalam kelompok 2, dan seterusnya. Oke, gimana caranya kita membuat grupnya terlebih dahulu? Ya, kita masuk dulu di dalam kelas yang kita ampu. Saya ambil contoh di sini di kelas pelatihan administrator. Nah, di bagian ini seorang dosen itu bisa mengubah pengaturannya ya, seperti biasa. Kita lakukan klik di tombol ini, tombol jeruji ini, kemudian kita bisa pilih lanjutkan ya. Nah, di bagian lanjutkan ini akan tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa klik ke pengguna. Nah, di bagian pengguna ini ada yang namanya grup. Kita bisa klik grupnya ya. Kemudian di bagian grup ini kita bisa membuat secara manual ataupun kita bisa membuatnya secara otomatis. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat secara otomatis. Secara otomatis maksudnya gimana? Maksudnya adalah sistem ikhlas akan mengacak secara otomatis siapa mahasiswa yang masuk dalam kelompok satu, si A masuk satu, B masuk dua. Nah, terserah si sistem ikhlas akan melakukan secara random. Nah, caranya untuk secara otomatis tinggal kita klik auto create group di bagian bawah ini. Tuh. Kemudian ininya kita bisa biarkan grup A, Akeong ini kita biarkan. Kemudian di sini grup member count berarti dalam satu grup itu ada berapa orang. Misalnya di sini saya mau buat dalam satu grup itu ada 3 orang. Kita ketik aja 3 orang gitu. Kemudian grup messagingnya kita bisa abaikan. Nah, ini berarti select member with role, berarti maksudnya adalah grup ini akan berisikan para peserta yang role-nya sebagai mahasiswa. Ini kita biarkan lagi random ya. Di bagian grouping ini kita tidak usah buat ya, tidak usah diapa-apakan ini. Biarkan saja. Kita lihat sekarang pratampilnya dulu. Kita lihat pratampilnya. Nah, ini berarti akan ada 3 grup yang akan dibuat, grup A, B, dan C. Di mana grup A anggotanya adalah Yoga, Hasya, Ojali, Nurhadiansah, seperti itu ya. Jadi ini akan dibuat secara otomatis oleh sistem ya. Kalau ini sudah kita sepakati, kita bisa sampaikan. Kita klik sampaikan. Nah, dia akan terbuat seperti ini. Kita bisa lihat, oh grup A ini terdiri dari ini ya, Nurhadiansah, Rojali, Hasya, Yoga. Grup B terdiri dari ini. Oke, ini sudah dibuat ya, berarti ada grup A, B, C. Nah, ini. Baik, kalau ini sudah dibuat, langkah yang kedua, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita akan melakukan setting, pengaturan. Bagaimana caranya jika sebuah tugas kita sampaikan ke mahasiswa, mahasiswa tersebut harus mengerjakannya dalam kelompok. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke halaman depan kelas kita. Kita bisa klik di bagian ini. Nah kita mau membuat nih grupnya. Kita mau membuat grupnya. Saya misalnya contohnya saya akan membuat di topik 14 ini saya akan ubah. Kita hidupkan dulu mode ubahnya seperti biasa. Seperti biasa layaknya kita membuat aktivitas assignment, penugasan. Cuman bedanya ini kita akan melakukan assignment itu harus dikumpulkan dalam kelompok. Kita tambah. Kemudian ini misalnya tugas kelompok. Kita ubah namanya. Kemudian kita bisa isi deskripsinya. Kita bisa ambil file tugas kelompoknya misalnya. Kita bisa ambil di sini. Misalnya ini kita bisa ambil dari situ, kita tunggu sampai selesai upload, kita tentukan tanggalnya sampai kapan, sama seperti biasa ya.
sama seperti layaknya membuat aktivitas assignment. Sama ini. Nah, ini berarti kita harus setting di sini di group submission setting. Nah, ini yang bagian pentingnya di group submission setting ini. Berarti student submit in group, karena kita mau melakukan submit dalam bentuk grup, berarti ini kita aktifkan ya. Nah, begitu kita aktifkan ya, maka akan ada optional lagi ya. Nah, yang pertama ini adalah required group to make submission. Berarti ini kalau kita tadinya awalnya tidak kan ya. Berarti kalau misalnya kita aktifkan ya, yang bisa melakukan submit adalah mahasiswa yang memiliki grup. Jika dia tidak memiliki grup, maka dia tidak bisa submit. Ini kalau kita mengaktifkan ya. Tapi jika kita mengaktifkan tidak, berarti mahasiswa yang tidak memiliki grup gitu, dia bisa submit. Berarti dia perorangan gitu, personal gitu, tidak memiliki grup. Maka kalau kita sudah memastikan bahwa karena grup kita sudah buat auto, berarti kan semuanya sudah memiliki grup, maka kita aktifkan ya. Jadi yang bisa submit adalah hanya mahasiswa yang memiliki grup gitu. Kemudian ini di bagian ini selanjutnya tidak usah kita apa-apakan ya. Ini biarkan seperti ini, tidak dan tidak ada gitu ya. Selanjutnya seperti biasa kita bisa ngatur nilainya, kita bisa memberikan pembatasan akses seperti biasa. Kemudian activity completion kita juga bisa atur. Nah, selanjutnya tinggal kita klik simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini. Dia akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buktikan gimana seandainya seorang mahasiswa mau melakukan upload ke dalam tugas yang perlu dikerjakan secara berkelompok. Oke, kita akan coba ketika seorang mahasiswa tidak dalam kelompok. Sebagai informasi, ini akun admin ini dia bukan merupakan bagian dari kepesertaan yang ada di sini. Jadi dia tidak tergabung dalam kelompok manapun. Jadi saya akan rubah ini perannya menjadi peran mahasiswa. Saya akan membuat perannya menjadi sebagai mahasiswa. Kita akan coba lihat apakah dia bisa mengajukan tugas di dalam tugas kelompok. Nah, tidak akan bisa. Karena apa? Karena di sini akan kelihatan dia required group. Jadi kamu sebagai seorang mahasiswa belum punya grup, kamu harus nambahin dulu ke grupnya gitu. Jadi dia tidak member of any group gitu. Itu akan kelihatan. Nah, itu seandainya jika seorang mahasiswa tidak memiliki grup, tidak terdaftar dalam grup yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya mahasiswa tersebut sudah terdaftar? Oke, baik. Jadi saya di sini menggunakan akun yang lain, akunnya Pak Rojali yang terdaftar sebagai mahasiswa, sebagai peserta di kelas ini. Nah, saya akan masuk ke topik yang tadi ya, topik 14. Jadi ini saya masuk sebagai peserta. Masuk ke topik 14, kita masuk tugas kelompok. Nah, karena Pak Rojali ini sudah masuk ke dalam kelompok, nah dia bisa mengajukan tugasnya, mengajukan pekerjaannya. Dia akan kelihatan di sini submission statusnya, dia akan masuk ke dalam grup A gitu. Kemudian akan kelihatan juga siapa-siapa saja yang sudah melakukan submit di grupnya itu gitu, akan kelihatan. Tinggal klik ditambahkan pengajuan tugas untuk tugas kelompok. Tinggal ditarik tugasnya seperti kita mengupload file, tinggal kemudian simpan perubahan. Kita tarik seperti ini, kemudian tinggal kita simpan perubahan. Dengan begini berarti akan kelihatan, oh dia masuk ke grup A untuk tugas ini. Nah, dia akan kelihatan siapa-siapa aja sih yang masuk di grup A, karena Pak Rojali sudah mengupload. Oh, dia akan masuk ke sini, submitted for grading, udah ada keterangannya, karena Pak Rojali ini anggotanya adalah Pak Nur Hadiansyah. Kemudian anggotanya adalah Hasya. Jadi akan kelihatan submitted for grading karena dia tergabung dalam satu kelompok. Tinggal kita bisa lakukan penilaian di sebelah sini. Seperti itu kira-kira mekanisme penugasan untuk
kelompok untuk tugas ke kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya belak faslabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.